Oke, sekarang kita coba bahas soal latihan tes kemampuan akademik untuk siswa SMA dan SMK matematika wajib untuk materi bilangan. Ini soal perkalian biasa, cuman kita butuh mengerjakan dengan waktu yang relatif singkat ya. Ingat ini angka 23 dan 17 ini bisa kita ubah menjadi bentuknya 20 ditambah 3 kemudian dikali dengan 20 dikurang 3 gitu ya, dikali 11. Nah ini kan bentuk sekawan, perkalian bentuk sekawan cukup depan kali depan, belakang kali belakang gitu ya. Jadi ketemu 400 dikurang 9 dikali 11. 400 dikurang 9 kan ketemu 391 dikali 11. Nah perkalian 391 dengan 11 itu relatif lebih mudah ya, karena angkanya angka 1 ya, 1 kali 1 1, 1 kali 9 9, 9 kali 3 3. Yang lalu juga sama ya, ini 1 kali 1 1, 1 kali 9 9, 1 kali 3 3. Tinggal dijumlahkan. Ya, kita jumlahkan jadi 1, 10, 1, 14, 3, 4, 4, 13, 1. Nah, ketemu jawabannya lah 400. 4.301. Jadi yang B. Oke, sisa pembagian dari 3 pangkat 2. Ini pembagian pangkat ya. Jadi kalau ada 3 pangkat 21, kita bagi dengan 9 pangkat 10 ya. Ini langkah pertama kita ubah dulu angka 9-nya menjadi uh, bilangan pokok yang sama, yaitu kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dipangkatin 10. Kalau ada bilangan pangkat dipangkatin, ini pangkatnya kita kalikan. Jadi 3 pangkat 21 dibagi dengan 3 pangkat 20. Nah, ini kalau dibagi pangkatnya kita kurang. Jadi 21 dikurang 20. Jadi ketemu 3 pangkat 1, hasilnya 3. Ini 3 tuh hasil semuanya. Tapi pertanyaannya ditanya sisa. Oke, karena opsinya sisanya harusnya 0 gitu ya. Sisa 0 karena kan habis dibagi. Nah, karena opsinya hanya ada angka 3, kita ambil jawabannya 3 gitu ya. Ini uh, soal nomor 2. Kita lanjut. Baiknya sih sebenarnya kita dicoba dulu ya, artinya di pause dulu, kemudian dicoba sendiri, lalu dibandingkan ya. Kalau memang ada cara yang lebih cepat lagi, silakan saja. Ini hanya alternatif ya, penyelesaian. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 3, ini sama juga tentang perkalian dan penjumlahan pengurangan ya. Ini ada nilai yang sama, itu sama-sama 15. Ini boleh kita geser ya. Ini jadi 36 dikali 15. Karena perkalian, kalau penjumlahan digeser ya bisa aja ya, teman, hati-hati merubah pergeserannya ya. 23 dikali 15 ini kan ya, ditambah 85. Seperti ini gitu ya. Dah. Nah ini 15-nya kan sama nih, sifat distributif ya, 15 kita keluarkan. Kemudian ini 36 dikurang 23 gitu ya. Ditambah 85. Nah ini 36 dikurang 23 itu nilainya adalah 13 ya. Ditambah 85. Nah jadi ini sebenarnya hanya memudahkan tadi pengerjaan. Ini kalikan langsung boleh aja, silakan aja ya, dikalikan dulu, kemudian ditambahkan akan 85. Ingat urutannya kali dengan tambah duluan kali, kemudian kurang dengan kali juga duluan kali. Jadi ini kita kalikan dulu. Nah, jangan kan prosesnya panjang ya, 36 kali 15 kita kalikan 2 kali. Ini kita hanya mengalikan sekali dan angkanya kecil yaitu 15 dengan 13. Ya, akan mengalikannya sedikit lebih mudah. 3 kali 5 15. 1 3 kali 1 3 tambah 1 jadi 4, 5 kali 1 5. Nah, jadi perkaliannya relatif lebih mudah. 195. Nah, dapat 195 ditambah 85. Jadi 195 ditambah 85 itu hasilnya adalah
0,181, 280 ada nih ya. Nah, oke, selanjutnya kalau ketemu bentuk yang banyak angka kembarnya, ini kita misalkan dengan suatu huruf aja, misalkan 96 itu A, 96 juga A, 90 misalkan B, ini misalkan B, ini misalkan A, ini misalkan B. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian ini jadi A ditambah B pangkat 2. Nah, ini bentuk AB pangkat 2, A plus B pangkat 2. Ini bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Bawahnya juga sama. Kalau diibaratkan jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, karena sama bentuknya, bisa kita bagi, hasilnya sama dengan 1. Nah, itulah. Ya, jadi tanpa mengalihkan, kalau nggak tahu rumus ini, ya agak repot ya. Agak repot kita mengerjakannya, dipangkatin 2, kemudian dikali, ditambah, dan seterusnya ya. Jadi, kemampuan dasar memahami rumus-rumus dasar itu kunci dari penyelesaian yang cepat ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 5. Nah, ini tentang selisih kuadrat. Ini kalau mau dikerjakan biasa silakan saja ya. 237 kuadrat dikalikan gitu ya. Jangan prosesnya kan lama ya. Ingat ini selisih kuadrat, rumus A kuadrat dikurang B kuadrat ini sebenarnya materi aljabar ini sudah dipelajari di SMP. Kalau tidak salah di kelas 8 ini sudah dipelajari ya. Ini pemfaktorannya jadi A dikurang B dikali A ditambah B. Terbalik nggak apa-apa. Jadi A ditambah B kan komutatif ya. Kalau 3 dikalikan 2 dengan 2 dikalikan 3 kan sama saja ya. Jadi kalau mau A plus 2 ya boleh aja ya. Jadi ini bentuknya kita ubah menjadi 237 dikurang 236 dikali dengan 237 ditambah 236. Ini dikurangi kita dapat angka 1. Kalau kita jumlahkan 237 ditambah 236 itu hasilnya adalah 13 1 1 tambah 3 4 4 tambah 3 7 2 tambah 2 4. Jadi ketemu 473 dikalikan 1 hasilnya tetap 473. Jadi jawabannya adalah 473. Nah, ini soal tentang masih operasi penjumlah matematik tapi melibatkan angka desimal. Dan ini angka bulat ya. 100 dibagi 4 pastinya 25. Nah, untuk bentuk desimalnya, ingat kalau angka berulang satu kali 0,44444 berarti bisa disederhanakan menjadi 4/9 dibagi dengan 375/1000. Nah, kalau ketemu bentuk per 1000 jangan lupa tambah 25. Ini semua bisa kita bagi dengan 125. Kita bagi 125 ya. Atas juga sama, kita bagi dengan 125. Yang atas kita dapat angka 3, yang bawah kita dapat angka 8 ya. Nah, kalau ada pembagian pecahan, ini bisa kita ubah menjadi perkalian pecahan. Tapi dibalik. 8/3 ditambah 20. Hasilnya adalah 32/27 ya. Ditambah 25. Nah, ini tipsnya. Ini coba kita bagi dulu biasa aja. 32 dibagi 27. Itu pasti ketemu angka 1 ya. 27 karena 2 kelebihan 54. 32 dikurang 27 itu 5. Ini 1 koma. Nah, kalau 1 koma kita tambah dengan 26 kita dapat 25 kita dapat 26 koma gitu kan. Nah, sampai di sini cukup ya karena angka 26 hanya ada 1. Nah, kalau angka 26 lebih dari 1 baru dilanjutin nih pembagiannya. Ya, itu tips untuk menghemat waktu ya. Tidak perlu dilanjutkan karena angka 26-nya hanya ada satu angka gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 6.
Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, soal nomor 7 masih sama dengan bentuk yang tadi. Nah, hanya saja ini bentuk ini harus kita revisi dulu nih, harus kita ubah dulu biar sifat dari pecahan desimalnya berlaku. Jadi 77,77 ini kita komanya kita maju 2 kali maju, berarti 0,7777 karena komanya maju kita kali dengan 100. Yang ini juga sama, komanya maju 2 kali, 2, jadi 0,1212123 dikali 100 gitu ya. Nah, ini pecahan berulang, desimal berulang satu angka itu bisa kita tulis menjadi 7/9 dikali 100. Nah, kalau yang berulang dua angka, 12 seperti ini, berarti 12-nya kita bagi dengan 99. Ini tips yang ngerjakan soalnya ya. Dikali 100. Nah, kalau sudah kita buat di sini ya. 9% itu artinya 9/100. Tadi 77,77 bisa kita ganti menjadi 7/9 dikali 100. Ditambah, ini kan dapat bagian yang depan. Ini bisa kita langsung sederhanakan, 9 bagi 9 itu 1 ya. Kemudian 7 nggak ada, salah, 100 bagi 100 yang ini ya. 100 bagi 100 ini 1 juga. Jadinya hasilnya 7 ya. Hasilnya 7. Nggak jadi coret ya. Tetap 7. Berarti 7. Nah, yang sebelahnya 33% berarti 33/100 dikali 12/100 per 99 dikali 100 itu ya. Oke, sama kayak tadi kita saling bagi, sama-sama dibagi 33, ini 99 dibagi 3/3, 100 dibagi 100 itu 1, kemudian 12 bagi 3 itu 4, berarti tambah 4, hasilnya adalah 11. Tidak terlalu sulit kan kalau kita tahu pola pengerjaannya ya. Berikutnya, soal nomor 8. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan aja nih dengan huruf A gitu ya, huruf A 2023 ini, huruf B gitu kan ya. 2023 huruf A, ada 2024 adalah huruf C, kemudian ini C, ini kemudian huruf A, ini kemudian A, ini B. Jadi ini A dikali A sama aja A kuadrat, dikurang B kali B itu berarti B kuadrat, per A kali C itu AC, dikurang ini C kali A itu kan C kali A itu CA. Karena perkalian kan komutatif sama aja dengan AC. Jadi ini satu dengan AC boleh aja. Ditambah A tambah B. Nah, ini kan saling habis jadinya. 0 gitu ya, hasilnya 0. Nah, tadi kan ini rumus selisih kuadrat. Bisa kita tulis menjadi A dikurang B dikali A ditambah B, bawahnya masih menyisakan A ditambah B. Nah, ya, ini A tambah B. Jadi saling coret. Nah, jadi menyisakan A dikurang B. Nah, A-nya kita masukkan. A-nya itu 2023, B-nya 2022. Jadi hasilnya 1 ya. Jadi kalau kita paham tentang teknik penyelesaiannya itu lebih mudah ya. Jadi banyaklah berlatih ya, sering-sering latihan untuk menyiapkan diri. Ini bisa juga untuk TKA nanti, TKA matematika wajib, bisa juga untuk di SNBT juga mungkin bisa, atau tes kedinasan, atau model-model tes matematika kuantitatif atau penalaran yang bisa nih soal-soal seperti ini dimunculkan ya. Sering-seringlah berlatih, oke? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini penjumlahan dan perkalian pecahan. Tadi prinsipnya kalau ada penjumlahan dan perkalian kita harus menyelesaikan perkaliannya dulu. Kebetulan bisa saling bagi. Ini 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian 27 dibagi 3, 21 dibagi 3 itu juga 3. Nah, jadi hasilnya tinggal 1/4 ditambah 2/3. Menjumlahkan pecahan, kita samakan penyebut, dikalikan aja jadi 12 itu kan ya. 4 kali 3 12. 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikalikan ke atas 1 berarti 3.
ditambah 4 dibagi 3 itu 12 dibagi 3 itu 4, 4 ini kan 3 ya. Ini 4 dikalikan 2 8. 3 ditambah 8 11, berarti 11 per 12. Nah, ini prinsip pengerjaannya ya. Nah, ini soal penjumlahan, ini soal selisih, soal pengurangan ya. Ini ada angka bentuk pecahan campuran, nggak boleh perkalian dan bentuk campur, harus kita ubah dulu. Jadi pecahan biasa. Caranya, ini kita kalikan dulu, lalu hasilnya kita tambahkan. Ini ya. 16 kali 4 itu 64. 64 ditambah 11 berarti 75. 75 per 16 dikali dengan 3 per 4. Hasilnya adalah, ini tidak ada yang saling coret, jadi kalikan aja. 75 kali 3 itu 225. Kemudian 16 kali 4 itu 64. Nah, ini karena selisih kita kurangi gitu ya. Kita kurangi. Nah, pengurangnya ini 5 per, ini kan bisa kita tulis menjadi 5 per 8 dibagi dengan 5 per 10. Nah, kan ini pembagian bisa jadi perkalian ya, ini pembagian bisa jadi perkalian, jadi 5 per 8 dikali 10 per 5. Ini 5 bisa saling bagi. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah, nggak usah disederhanakan dulu karena masih belum selesai. 10 per 8. Jadi penyerahan nanti aja sesuai kebutuhan. Nah, ini KPK-nya berapa? Karena 64-nya bisa dibagi dengan 8, kita pakai menjumlahkan 64. Nah, 64 dibagi 64 1 kali 225 ya 225. Kurang 64 dibagi 8 itu 8, 8 dikali 10 itu 80. 225 dibagi dikurang 80 145 per 64. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 165 dibagi dengan 64 itu kali 2 ya. Kalau kali 3 kelebihan, sebenarnya 180 lebih. Ini 128 dikurangi 71. Berarti 2 17 per 64 ya. Nah, itu pembahasan soal TKA tentang bilangan untuk bagian yang pertama. Nanti untuk bagian yang kedua akan disiapkan ya. Silakan mencoba.